ulama-ulama ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut mazhab ulama-ulama mazhab yang empat, hukum asal ibadah adalah tawakuf. Tawakuf itu adalah diam sampai datangnya dalil. Gitu. Bukan haram. Nah, dalil di sini tidak harus berupa hadis ayat Al-Quran dan hadis. Dalil di sini tidak harus berupa ayat Al-Quran ataupun hadis. Itu bisa berupa dalilnya dalil qiyas, bisa berupa dalilnya dalil ijma, atau bisa berupa dalilnya adalah dalil adat yang disebut hukum adat. Gitu. Kenapa? Sebab karena disebutkan al-hukmu yadurru ma'a illatihi wa sababihi wujudan wa adaban. Ada dan tidak adanya hukum itu tergantung pada sebab atau ilatnya. Kenapa? Oh enggak. Ada dan tidak adanya hukum itu tergantung sebabnya atau ilatnya. Contoh, di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya budaya maulidan. Di zaman Rasulullah SAW jelas tidak ada yang namanya perayaan maulidan. Kenapa sebab? Karena perayaan maulidan belum dibutuhkan pada waktu itu. Karena budaya maulidan atau perayaan maulidan belum dibutuhkan pada saat itu. Kenapa? Sebab yang Nabi Muhammad masih hidup, ngapain diperingati? Orang Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah sahabat, ngapain diperingati? Cukup melihat secara langsung, mendengar secara langsung, belajar secara langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di masa kesininya setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi setelah ratusan tahun beliau wafat, maka umat Islam butuh pencerahan, butuh motivasi agar tumbuh kecintaannya terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dengan kecintaannya tersebut umat Islam mampu merealisasikan, mampu melaksanakan setiap risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Oke, di zaman para sahabat maulidan belum ada. Di zaman tabi'in maulidan belum ada. Di zaman tabi'in juga maulidan belum ada. Gitu. 400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW baru ada yang namanya perayaan peringatan maulidan. Kenapa sebab? Karena sudah dengan sangat jelas Rasulullah SAW bersabda, umat Islam yang paling baik, yang terbaik adalah 3 generasi setelah aku. Umat Islam terbaik adalah 3 generasi setelah aku. Siapa saja itu? Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Yang disebut salaf. Apa itu salaf? Terdahulu. Salaf itu yang lampau. Jadi arti salaf itu artinya yang dahulu atau terdahulu. Gitu. Kenapa Rasulullah SAW menyatakan bahwa umat Islam terbaik adalah 3 generasi setelah aku? Begini, sahabat belajar agama langsung kepada Rasul, bertatap wajah langsung dengan Rasul. Murid sahabat namanya tabi'in. Mereka mungkin tidak melihat langsung wajah Rasulullah, tapi mereka mampu bisa melihat wajah-wajah sahabat-sahabat Rasul yang pernah melihat Nabi.
sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW masih tertampak di dalam wajahnya, masih nampak jelas di dalam wajahnya, dalam perilakunya, dalam kesehariannya. Cintanya sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW walaupun Rasulullah SAW telah wafat masih tetap nampak di wajahnya, nampak di perilakunya, nampak di kesehariannya. Sehingga murid-murid sahabat tersebut tidak perlu untuk menumbuhkan kecintaan kepada mereka diadakan perayaan-perayaan maulidan, karena mereka langsung berguru kepada muridnya Rasulullah. Terus generasi berikutnya setelah tabi'in adalah tabi'in. Generasi ketiga. Kenapa mereka juga tidak merayakan maulidan? Karena mereka langsung belajar kepada muridnya Nabi, belajar kepada muridnya sahabat. Katakanlah Abi punya murid Adit punya murid Kang Ridwan punya murid Kang Hasan, umpamanya seperti itu. Jadi Kang Hasan ketika untuk cinta kepada Abi gak perlu sesuatu yang neko-neko. Kenapa? Sebab karena penyampaian dari Abi ke Kang Ridwan itu sangat detail, belum tercampur dengan hal-hal yang katakanlah mungkin ada sedikit masukan mitos atau segala macam. Tapi ketika kesininya sejarah itu semakin bias. Semakin lama sejarah itu akan semakin bias. Begitupun sama halnya sejarah tentang kehidupan Nabi, semakin kesini semakin bias. Maka dari situlah perlu diadakan yang namanya peringatan maulidan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kecintaan umat Islam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dengan cinta tersebut umat Islam mampu dan bisa melaksanakan ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada lagi yang mengatakan, ya masih dari kelompok Salafi Wahabi, jangan pakai dalil hadis yang dhaif, harus pakai hadis yang sahih. Kapan dibaginya hadis menjadi sahih, hasan, dhaif, dan maudhu? Di zaman setelah wafatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, berarti tahun ke-300 dibaginya hadis menjadi sahih, hasan, dhaif, dan maudhu itu pada masa 300 Hijriah atau tahun 300 Hijriah, berarti 300 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Imam Hanafi belum ada pembagian hadis menjadi sahih, dhaif, dan sebagainya. Begitupun hanya ketika zaman Imam Malik, nggak ada hadis belum dibagi-bagi menjadi sahih, hasan, dhaif, maudhu. Begitupun sama halnya pada masa Imam Asy-Syafi'i. Baru ketika Imam Ahmad memang di situ ada. Ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal memang sudah ada pembagian hadis. Kenapa? Sebab karena Imam Ahmad pernah berkata, untuk urusan hukum halal haram maka aku sangat ketat untuk menggunakan dalilnya. Kalau nggak sahih, nggak bisa dipakai. Untuk urusan fadail amal, keutamaan amal, untuk memberi kesemangatan untuk beramal, maka aku memberi kelonggaran terhadap dalilnya. Itu menurut Imam Ahmad. Gencar-gencarnya hadis dibukukan, gencar-gencarnya hadis dibagi menjadi sahih, hasan, dhaif, maudhu, dan sebagainya,
itu pada zaman Imam Bukhari. Beliaulah ya termasuk salah satu ulama ahli hadis yang banyak merawikan atau mengumpulkan hadis-hadis sahih. Bahkan kitab hadis Bukhari dianggap oleh para ulama ya rujukan hukum Islam nomor 2 setelah Al-Quran. Rujukan kedua setelah Al-Quran, rujukan hukum bagi umat Islam kedua setelah Al-Quran adalah hadis kumpulan Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i murid daripada Imam Malik bin Anas. Dari sanad keilmuannya nyambung. Imam Malik berguru kepada sahabat. Itu. Imam Malik berguru kepada murid sahabat. Terus Imam Malik punya murid namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid namanya Imam Bukhari. Dari sanad keilmuannya nyambung. Lalu Imam Bukhari bermazhabnya mazhab siapa? Imam Bukhari dengan tegas menyatakan bahwa beliau dalam segi fikih bermazhab kepada Asy-Syafi'i, guru daripada gurunya. Itu.